Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita saksikan pengumuman gereja berikut ini. Ibadah Raya Umum tanggal 16 Agustus 2020 akan dilaksanakan secara online. Untuk informasi kompak, informasi nomor rekening gereja dan jemaat yang berulang tahun bisa Bapak Ibu Saudara lihat di Warta Jemaat Gereja. Pelayanan kepada jemaat tetap akan berjalan semaksimal mungkin. Nomor telepon sekretariat gereja ada di Warta Jemaat Digital. Pendaftaran iuran Taman Makam Mumpul bisa dilakukan sampai tanggal 31 Agustus 2020. Segera lakukan pendaftaran ulang. Demikian pengumuman gereja. Info selengkapnya bisa dibaca di Warta Jemaat Digital. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dengan penuh sukacita kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Hari yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk berkat Tuhan, kami bisa beribadah. Biarlah lewat sarana apapun kami beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati kami. Urapi kami hamba-hambamu dan berkati seluruh sidang jemaatmu dimanapun mereka mengikuti ibadah online pada hari ini. Berkat Tuhan melimpah atas kami. Lawatan Tuhan ada di rumah-rumah, di tempat di mana kami mengikuti ibadah online pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya berharap kita semua hari ini tetap bersemangat, tetap bisa bersukacita di dalam Tuhan, tetap bisa mengucap syukur dalam segala keadaan. Sebab di dalam Roma tertulis bahwa apapun, siapapun, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah dalam Yesus Kristus Tuhan. Mari katakan amin. Kasih Tuhan, setia Tuhan, bahkan anugerah keselamatannya tidak akan pernah dipisahkan dari dalam kehidupan kita. Katakan amin. Sebab itu dalam ibadah online hari ini mari kita sama-sama mengucap syukur. Mari kita sama-sama menaikkan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Tuhan hadir di mana kita ada. Tuhan hadir di mana kita ada. Dialah satu-satunya pengharapan kita. Mari kita muji dan menyembah Tuhan. Masuk dalam hadirat-Nya. Dia yang akan memuaskan kita, jiwa kita. Dia yang akan menghibur kita dalam kesusahan kita. Dia yang akan menguatkan kita dalam kelemahan kita. Mari sama-sama katakan pujian ini. Saat ku dalam kesesatan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat ku dalam kesesatan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, Sama-sama katakan, masih ada Tuhan bagiku. saat semua jalan, Saat semua jalan tertutup, oh, tiada yang sanggup menolong. saat air mataku tercurah. Saat air mata tercurah, Mari sama-sama dengan saya katakan, masih ada Tuhan bagi. oh penolongku, Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku, penghibur hanya Engkau, selalu selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku, Kau Bapakku yang setia. kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Saat di dalam kesesatan, Saat ku dalam kesesatan, yang ku harap hanya Kau yang Tuhan. ku harap hanya Kau Tuhan, oh saat badai hidup, saat badai hidup menerpa. mari sama-sama katakan dengan sungguh, Masih ada Tuhan bagi
saat semua jalan tertutup, saat semua jalan tertutup, walaupun semua tiada yang menolong. tiada yang sanggup menolong. Oh, saat air mataku tercurah, Saat air mata tercurah, aku percaya ada Engkau Yesus Tuhan. masih ada Amin. Yes, penolongku hanya dirimu Tuhan. Ku hanyalah dirimu, penghibur. Ku hanya Engkau Bapakku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa yang setia, oh penolongku. Oh sungguh hanya Engkau penolongku Tuhan. Yes, haleluya. Kau selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku, lagi katakan penolongku hanya dirimu Tuhan. Haleluya. Selalu ya Tuhan, selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku, Kau Bapakku, Kau Bapakku yang setia. Sekali lagi katakan penolong. Ku hanyalah dirimu Tuhan. Oh, Engkau Bapakku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia, selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia, selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia. Oh, hanya Engkau harapanku Tuhan. Engkau satu-satunya harapanku ya Bapa. Engkau satu-satunya penghiburku Tuhan. Engkau satu-satunya penolong jiwaku. Engkau segalanya bagiku Tuhan. Tiada yang dapat menggantikanmu Yesus. Hanya Kau aku yang hidup. Hanya Kau kota bentengku. Hanya Kau tempat perlindunganku. Hanya Kau tempat pelarianku. Hanya Kau segalanya dalam hidupku Tuhan.
ada pribadi yang setia seperti Engkau Tuhan. Engkau Bapa yang selalu setia. Kasih-Mu tak berkesudahan dalam hidupku. Ku percaya setiap firman-Mu Tuhan. Ku percaya Kau takkan tinggalkanku. Kau Bapa yang baik bagiku. Engkau penolongku yang setia. Dan Engkau Allahku yang sanggup. Apapun yang terjadi dalam kehidupanku Tuhan, aku tetap percaya Engkau penolongku. Aku tetap percaya Engkau Allah yang selalu besertaku. Kasih-Mu tidak dapat dipisahkan dari hidupku Tuhan. Kasih-Mu tidak pernah dipisahkan dari dalam hidup. Segala sesuatu yang terjadi, aku percaya Engkau tetap ada di sampingku. Semuanya itu akan mendatangkan kebaikan bagiku. Yesus, Engkau segala. Yesus, Engkau segala. Aku percaya Engkau selalu beserta. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Aku mau berkata Engkau baik Tuhan, bukan saat aku tidak punya masalah. Aku mau berkata Engkau baik, bukan saat aku sedang senang senantiasa. Tapi saat aku melewati lembah kekelaman, aku mau tetap berkata Engkau baik Tuhan. Engkau baik Yesus. Engkau baik. Aku percaya mata-Mu selalu tertuju kepada kami anak-anak-Mu. Aku percaya kasih-Mu kuat atas kami anak-anak-Mu Tuhan. Aku percaya Engkau selalu memelihara, menyertai aku sampai kesudahan zaman. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, mari katakan sama-sama. Dia baik, ku yakin Dia selalu serta Aku yakin, aku percaya Tuhan. Dia baik bagiku. Katakan lagi, ku tahu Bapa pelihara. Ku tahu Bapa peliharaku. Engkau baik Tuhan. Oh selamanya. Ku yakin Dia selalu sertaku. Mari katakan sama-sama. Dia baik bagiku. Walau ku lewat badai, lewat badai cobaan, semua
Kami percaya janji-Mu ajaib bagi kami Tuhan. Di setiap musim kehidupan kami, janji-Mu tidak pernah berubah. Musim boleh berubah dan berlalu, tetapi janji Tuhan, firman Allah tinggal tetap. Dan kami berlindung kepada Tuhan. Terima kasih untuk pujian, penyembahan yang memberkati kami dan kami bersama memuji dan menyembah Tuhan pada hari ini. Engkau disenangkan. Sekarang Tuhan, tuntun hidup kami di jalan-Mu. Firman-Mu adalah kebenaran. Engkau adalah kebenaran. Dan biarlah mengajari kami akan kebenaran itu. Urapi hamba-Mu, sabda firman-Mu memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut berkat firman-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk tim pemusik, pemuji, penari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini adalah minggu kedua. Pelan-pelan bertahap kita akan mulai mempersiapkan diri memasuki ibadah kembali bersama di gereja dengan jumlah yang terbatas dan diatur supaya kita semua secara bergilir bisa mengikuti ibadah di gereja. Bapak Ibu sekalian, minggu kedua untuk memperdalam pengajaran judul khotbah atau judul bulan ini, perkataan dan perbuatan yang kudus. Minggu lalu kita sudah belajar teladan yang benar. Bagaimana Tuhan menasihatkan kita supaya kita jangan jadi orang-orang yang tidak jadi teladan dalam perkataan, dalam perbuatan. Sehingga membuat orang lain tidak mau taat kepada firman Tuhan gara-gara melihat kita tidak jadi teladan. Hari ini kita akan belajar dengan judul khotbah penebar damai. Penebar damai. Bapak Ibu Saudara, orang yang sengaja mengucapkan kata-kata atau melakukan perbuatan, tindakan yang menimbulkan rasa tidak damai atau rasa takut di hati orang lain, itu biasanya masyarakat menyebutnya apa? Ya? Ya, kalau saya, orang itu pantas disebut teroris. Karena memang teroris itu perbuatannya tujuannya menebar rasa tidak tenang, rasa tidak damai, atau menebar ketakutan. Jadi kalau ada orang yang sengaja mengucapkan kata-kata dan sengaja melakukan tindakan-tindakan yang menimbulkan orang tidak tenang, tidak damai hatinya, maka orang itu saya rasa cocok kalau disebut teroris. Bapak Ibu sekalian, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saudara? Apakah Anda dan saya adalah penebar kedamaian? Atau sebaliknya, melalui kata-kata dan perbuatan kita, membuat orang lain tidak tenang, membuat orang lain tidak damai, membuat orang lain yang tadinya senang jadi sedih, membuat orang lain yang tadinya bahagia menjadi sedih, membuat orang lain yang tadinya penuh semangat, jadi kehilangan semangat. Gara-gara apa? Kata-kata dan perbuatan kita yang tidak menebarkan damai. Justru menebarkan rasa pesimis, rasa tidak tenang, rasa takut. Nah Bapak Ibu sekalian, Alkitab memberikan sebutan yang sangat mulia bagi penebar atau pembawa damai. Mari kita baca nats utama dan pelajari lebih dalam lagi judul khotbah hari ini, penebar damai. Nats utama kita, Matius 5 ayat yang ke-9. Matius pasal 5 ayat yang ke-9. Demikian firman Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Bapak Ibu sekalian, siapa anak Allah? Alkitab sebut anak Allah adalah orang yang suka membawa damai. Orang kalau pergi kemana-mana menebarkan damai. Omongannya menciptakan damai. Tindakannya menimbulkan rasa damai bagi orang yang melihatnya. Orang itu disebut anak Allah. Bapak Ibu sekalian, sebaliknya, lawan dari anak Allah adalah anak iblis.
yang melakukan perbuatan-perbuatan sebaliknya. Bukan menebar damai, tapi menebar ketakutan, ketidaktenangan, membuat orang kehilangan damai sejahtera, omongannya, perbuatannya, sengaja atau tidak sengaja. Kalau ketemu dengan dia, pasti omongannya membuat damai di hati orang lain hilang. Kalau ketemu sama orang, pasti gara-gara tindakannya, damai di hati orang hilang. Nah, ini adalah lawan dari anak Allah, yaitu anak iblis. Yohanes 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat 10. Demikian bunyi firman Allah. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Lawan katanya dari perbuatan si pencuri adalah memberikan dengan segala kelimpahan. Bapak Ibu, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Ingat ayat ini, Yohanes 10 ayat 10, lalu kita baca ayat yang lain, referensinya 1 Petrus 5 ayat 8. 1 Petrus 5 ayat 8. Demikian bunyinya. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Bapak Ibu, mari perhatikan ya. Menurut saya dan saya pikir kita semua setuju ya, nggak ada yang tenang ketika ada pencuri sedang bereaksi atau sedang beraksi, maksud saya. Tidak ada yang tenang melihat ada pencuri, apalagi ada pembunuh, apalagi ada si pembinasa. Nggak akan ada yang tenang. Entah itu dia pencuri, entah itu dia pembunuh, atau bahkan pembinasa. Nggak ada satu orang pun di dunia ini yang hatinya tenang dan bahagia kalau lihat orang-orang seperti itu. Dan saya juga yakin Bapak Ibu Saudara, nggak ada yang tenang kalau mendengar ada singa sedang mengaum 1 meter di sampingnya. Pasti dia kehilangan ketenangan. Muncul ketakutan. Ya, saudara, Yohanes pasal 10 ayat 10 dan 1 Petrus 5 ayat 8. Dengar baik-baik. Ini adalah sebuah gaya bahasa metafora tersirat. Apa artinya metafora tersirat? Artinya sebuah perbuatan itu diandaikan, dianalogikan. Iblis itu kayak pencuri. Iblis itu kayak singa. Pencuri itu apa? Menciptakan rasa takut, merugikan banyak orang, bahkan mengambil yang bukan miliknya. Singa itu apa? Itu ayatnya. Berjalan keliling cari mangsa yang bisa diterkamnya. Bapak Ibu sekalian, lawan dari anak Allah, pembawa damai, adalah anak iblis, pencuri damai. Yang dicuri bukan hartanya. Yang dicuri apa? Damai sejahteranya. Yang dicuri apa? Sukacitanya. Yang dicuri apa? Rasa syukurnya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah penting bagi kita. Mari Bapak Ibu kita membiasakan diri. Membiasakan diri apa? Mari kita biasakan diri selalu berkata-kata dengan dasar kasih. Yang setuju katakan amin. Ya, sengaja melatih diri. Biasakan kalau ngomong itu dasarnya kasih. Orang yang dengarnya itu kata Alkitab dapat kasih karunia. Amin. Orang yang dengar itu dapat apa? Berkat. Saudara coba saja. Suruh istrimu bicara dengan dasar kasih. Dan suruh juga dia bicara dengan dasar kebencian. Pasti suasana rumah tanggamu berbeda. Nah, ini yang saya mau tekankan lewat apa yang Tuhan taruh di hati saya tentang judul khotbah siang hari ini. Penebar damai. Bapak Ibu sekalian, biasakan menunjukkan perbuatan-perbuatan yang berguna, yang membuat orang lain itu juga merasa nyaman ketika melihat perbuatan kita. Ya, jadi hari ini Tuhan dorong saya dan saudara untuk membiasakan diri berkata-kata dengan penuh kasih.
melakukan tindakan-tindakan perbuatan yang membuat orang merasa nyaman melihatnya, menerimanya, sehingga nggak rugi Anda dan saya menyebut diri saya anak Allah. Karena memang anak Allah cirinya adalah menebar damai, membawa damai. Anak iblis bukan seperti itu. Bapak Ibu sekalian, Efesus 4 ayat 29 menegaskan, demikian bunyinya. Efesus 4 ayat 29. Demikian firman Allah, saya potong kalimatnya pada frase, pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi Bapak Ibu, ada perkataan-perkataan yang menimbulkan hati damai dalam diri orang lain. Ada perkataan-perkataan yang memunculkan orang itu merasa terbangun lewat perkataan kita. Tentu bukan hanya perkataan tetapi juga perbuatan kita. Dan ini Tuhan minta Bapak Ibu Saudara harus menjadi umat Tuhan seperti ini. Perkataan perbuatan kita itu kudus. Kudus itu bukan berarti Bapak Ibu tidak mengganggu orang lain, tidak merugikan orang lain, tapi juga berkenan di hati Tuhan. Dan itu akan pasti berkenan di hati sesama kita. Matius 5 ayat 16. Kalau Efesus 4 ayat 29 bicara tentang perkataan yang membangun. Sedangkan Matius 5 ayat 16 berbicara tentang perbuatan yang menjadi berkat. Matius 5 ayat 16 demikian. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi perbuatan kita juga harus kudus, suci, berkenan di hadapan Allah, dan kita refleksikan kepada sesama kita. Supaya apa? Supaya mereka melihat perbuatan kita, mereka memuliakan Allah. Mereka akan bilang gini, memang ini anak Allah ya, seperti ini memang. Selalu kemana-mana perbuatannya membuat orang lain senang, bahagia, merasa damai. Inilah yang saya maksud judul khotbah pada hari ini, penebar damai. Bapak Ibu sekalian, ikuti teladan Tuhan Yesus. Kita tahu ada beberapa orang di dunia ini dalam sejarah, itu adalah orang-orang yang selalu menebar kedamaian kemana-mana. Dan masih jelas dalam ingatan kita, salah satu orang yang sangat terkenal. Dia tidak suka melawan, dia suka kedamaian, dia tidak suka menyerang, dia suka bersahabat satu dengan yang lain. Namanya adalah, nama aslinya adalah Mohandas Karamchand Gandhi. Atau dengan sebutan Mahatma Gandhi. Dalam bahasa Sanskertanya itu artinya seorang yang jiwanya agung. Bapak Ibu, Mahatma Gandhi ini dia orang yang anti kekerasan. Dia anti permusuhan. Dia suka kedamaian. Dia suka menciptakan kedamaian di mana-mana. Suatu hari, seseorang bertanya kepada Gandhi. Pertanyaannya begini. Sekalipun Anda sering mengutip kata-kata Kristus, memang Gandhi ini membaca banyak kitab agama-agama lain. Salah satunya adalah Injil. Dan khotbah Yesus di bukit itu sering dikutip oleh Gandhi. Lalu orang ini bertanya begini, sekalipun Anda sering mengutip kata-kata Kristus, mengapa Anda kelihatannya keras menolak untuk menjadi pengikutnya? Jawabnya Gandhi seperti ini, saya tidak pernah menolak Kristus, saya suka dengan Kristus Anda. Tapi saya tidak suka dengan orang Kristen Anda. Jelas? Gandhi senang dengan Kristus, pribadinya Kristus, ajarannya Kristus. Dan itu salah satu yang mempengaruhi dia, sehingga dia melakukan gerakan anti kekerasan. Tetapi dia bilang, saya suka dengan Kristus Anda. Tapi saya tidak suka dengan orang Kristen Anda, atau mungkin orang Kristen seperti Anda. Bapak Ibu, lalu dia bilang gini lagi. Jika orang Kristen benar-benar hidup menurut ajaran Kristus,
seperti yang ditemukan di dalam Alkitab, seluruh India akan menjadi Kristen hari ini. Kata Gandhi kala itu. Kenapa dia ucapkan kalimat-kalimat ini? Dengarkan Bapak Ibu. Suatu hari Gandhi merasa dilecehkan, dihina di depan pintu gereja. Dia mau masuk ke gereja, dia disuruh pergi ke gereja lain, kelompok orang-orang yang dianggap tidak layak dan miskin. Sejak hari itu Gandhi membatalkan dirinya untuk melakukan apa saja yang bernuansa Kristen. Kenapa? Karena dia dilecehkan oleh perkataan dan perbuatan justru di depan pintu gereja. Makanya dia bilang begitu. Kalau saja orang Kristen hidupnya benar-benar seperti ajaran Kristus, maka seluruh India jadi Kristen hari ini. Makanya dia bilang, saya tidak menolak Kristus. Saya menolak kekristenan Anda. Bapak Ibu sekalian, beberapa tahun sebelum ada Gandhi, ribuan tahun bahkan, tahukah saudara? Ada satu pribadi yang disebut Raja Damai. Dia tergantung di kayu salib. Mati buat saudara dan buat saya. Raja Damai itu namanya adalah Yesus Kristus. Dia Raja Damai. Ketika dia disalibkan, sebelum dia menyerahkan nyawanya, Raja Damai ini berkata dan berdoa, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Mereka itu orang-orang yang menganiaya, menyiksa dia, sampai menyalibkan dia. Ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Raja Damai, Yesus Kristus itu teladan kita. Jadi kalau saudara dan saya sampai hari ini, kata-kata kita, perbuatan kita tidak mencerminkan sifat dan perbuatan serta perkataan Kristus, lalu kita ini pengikut siapa? Minggu lalu saya udah tekankan berkali-kali, sampai saya katakan minggu lalu khotbahnya pedes ya. Rujak Lombok 5 apa 10 ya. Nggak enak pedes, tapi orang yang suka pedes, rujak itu kalau nggak pedes nggak enak. Ya udah makan aja khotbah minggu lalu itu, memberkati kita. Ya. Justru yang harus pertama lari di altar gereja dan bertobat, jangan-jangan para pendeta pelayan Tuhan itu hidupnya nggak jadi berkat. Kita harus menebar damai kemana-mana Bapak Ibu Saudara. Tebarkan damai, kata-katamu membawa damai, amin. Perbuatanmu membawa damai, orang tidak enggan mendekati kita. Kalau saudara merasa ada orang banyak di sekitar kita, enggak terlalu suka dekat sama kita, jangan salahkan mereka, jangan kau protes dan serang dia. Koreksi dirimu. Kenapa orang enggak suka dekat dengan kamu? Omonganmu tajam, kayak silet cutter. Perbuatanmu bikin orang enggak tenang. Kalau ada kamu, mesti ada pertengkaran. Kalau ada kamu, mesti ada tragedi. Ini Kristen atau apa? Saya rasa itu bukan pengikut Yesus. Saya rasa itu bukan anak Allah. Bapak Ibu, jangan jadi batu sandungan. Minggu lalu saya sudah tekankan judul khotbah teladan yang baik, the true model, the true example. Teladan yang baik, minggu lalu khotbahnya. Jadilah teladan yang baik Bapak Ibu, jangan jadi batu sandungan. Mari baca ayat. 2 Korintus 6 ayat yang ketiga. 2 Korintus pasal 6 ayat yang ketiga. Demikian firman Allah. Dalam hal apapun. Dalam hal apapun. Jadi enggak ada perkara, oh itu kan cuma perkara kecil, kok dibesar-besarkan. Enggak, dalam hal apapun. Kami tidak memberi sebab. Atau dengan bahasa lain, kami tidak jadi penyebab orang tersandung. Supaya pelayanan kami, kalau saya tambahkan, supaya iman kami jangan sampai dicela. Bapak Ibu, ayat ini muncul oleh ilham Roh Kudus karena Rasul Paulus dipakai Tuhan. Dalam pengalaman hidupnya, Rasul Paulus tahu orang-orang yang hidupnya dengan perkataan dan perbuatan yang tidak menjadi berkat, itu disebut orang yang menjadi batu sandungan. Dan orang-orang kayak gitu Bapak Ibu,
yang tahu kebenaran tapi sengaja membuat kebenaran dicela, orang seperti itu titelnya atau gelarnya manusia celaka. Paulus tahu itu. Ya, itu predikatnya manusia celaka. Dan orang-orang yang celaka itu adalah pengikut iblis, bukan anak Allah. Saya tidak bicara tentang orang di luar gereja. Saya mau bicara hari ini kepada orang-orang yang tahu kebenaran. Tapi kata-katamu dan perbuatanmu tidak menebarkan damai. Bertobat hari ini. Roma 14 ayat 20. Nasihat yang muncul. Roma 14 ayat 20. Demikian. Janganlah engkau merusak pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Enggak ada perkara kecil sepele atau perkara yang lebih besar itu yang harus kita lebih perhatikan. Enggak ada. Dalam hal apapun. Amin. Kalau saudara menyapa orang selamat pagi, sapalah orang itu dengan kata-kata yang membuat orang itu terima damai sejahtera. Ketika saudara melakukan sebuah tindakan, lakukan tindakan itu. Ketika orang melihatnya, merasa diberkati lewat tindakan kita. Apa sih salahnya? Kalau ketemu sama orang yang kita tidak terlalu kenal tetapi berpapasan dekat dengan kita, kita berkata selamat pagi. Apa salahnya? Rugikah Anda mengeluarkan kata selamat pagi? Apakah dengan kata-kata mengeluarkan selamat pagi berat badanmu naik gitu? Apakah dengan gara-gara mengucapkan selamat pagi lalu Anda kena virus gitu? Tapi betapa banyaknya orang Kristen gak sadar. Itu perkara kecil tapi menjadi berkat itu. Bapak Ibu sekalian. Kalau perkataan dan perbuatan kita tidak kudus, pastilah akan jadi batu sandungan. Kalau kita tidak jaga perkataan kita, tidak jaga perbuatan kita, sudahlah pasti. Perbuatan dan perkataan kita tidak akan jadi berkat. Orang Kristen yang perkataannya dan perbuatannya menjadi batu sandungan, itu sama dengan orang yang merusak rencana Allah dalam hidup orang lain. Merusak pekerjaan Allah dalam hidup orang lain. Karena kita yang sudah tahu kebenaran, sengaja mengucapkan kata-kata yang tidak membawa damai, sengaja melakukan tindakan yang tidak membawa damai, kata Alkitab, dia merusak pekerjaan Allah dalam hidup orang lain. Hakikatnya, orang itu sebenarnya orang celaka. Dia saja yang bangga dan kebanggaan yang salah, berkata saya anak Allah. Anak Allah kayak apa? Ciri-cirinya tidak ada sama sekali. Tadi Injil nats utama kita bilang apa? Yang disebut anak Allah adalah pembawa damai. Mari Bapak Ibu dalam rumah ciptakan damai. Anak dengan orang tua dengan anak, suami istri. Ngomonglah yang membawa damai. Mari kita bertobat sungguh-sungguh. Bapak Ibu sekalian, gunakan perkataan kita. Dan perkataan kita, perbuatan kita juga harus suci. 2 Timotius pasal 2. Saya sampai pada bagian terakhir sebelum saya membacakan ayat penutup. 2 Timotius 2 ayat 16 dan 17. 2 Timotius pasal 2 ayat 16 dan 17. Demikian bunyinya. Tetapi hindarilah omongan yang kosong, yang tidak suci. Dengar ya, ada omongan yang tidak suci. Yaitu omongan yang gak dijaga. Omongan yang gak sesuai dengan firman Allah, itulah omongan yang gak kudus. Makanya bulan ini judulnya adalah perkataan dan perbuatan yang kudus. Itu penting saudara camkan baik-baik. Hindarilah omongan yang kosong, yang gak suci, yang hanya menambah kefasikan. Menambah kefasikan itu artinya gini, membuat kita menjadi semakin jadi orang yang gak berkenan. Gara-gara apa? Sengaja memilih kata yang tidak suci. Sekarang dibalik, sengaja pilihlah kata-kata yang suci, yang membangun, yang tidak menambah kefasikan, tetapi menambah kesempurnaan menjadi seperti Yesus. Ayat 17. Perkataan mereka itu perkataan orang yang omongannya nggak suci ini, itu konteksnya adalah ajaran sesat. Suka debat. Ajaran agama diperdebatkan untuk cari siapa yang lebih menang, siapa yang lebih benar.
Itu konteksnya ayat ini. Ayat 17, perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Saya rasa di sini nggak ada yang bahagia dengar kata ini, kanker. Walaupun bukan kanker sepenuhnya, tapi kanker juga kantong kering. Gajian tanggal 25, tanggal 1 sudah habis. Itu kering banget. Nggak ada yang suka kata ini. Penyakit kanker, perkataan yang nggak kudus itu kayak penyakit kanker. Ini kembali sebuah gaya bahasa metafora. Di antara mereka termasuk Hymenaeus dan Philetus, dua orang yang suka debat, yang suka ngajarkan ajaran yang nggak benar. Yang diajarkan apa? Mereka ini tahu Yesus, Rasul Paulus, yang mendasarkan ajarannya pada Injil, mengajarkan ada kebangkitan orang mati. Oke? Tetapi Hymenaeus dan Philetus ini tahu kalau dia tidak setuju dengan kebangkitan orang mati, lalu mengajarkannya bahwa kebangkitan orang mati tidak ada, maka dia akan kalah dalam perdebatan. Nah, Paulus menemui ini orang licik. Perkataannya bisa membuat orang jatuh. Apa yang diajarkan? Yang diajarkan begini. Enggak terang-terangan menentang kebangkitan orang mati yang diajarkan Yesus. Dia bilang gini, oh saya percaya kebangkitan orang mati ada, tapi sudah terjadi. Nah ini diplesetkan. Ini yang oleh Rasul Paulus diingatkan. Orang-orang kayak gini sengaja perkataan-perkataan kosong itu dipilihnya. Bapak Ibu, konteksnya ayat ini tentang pengajaran sesat. Tapi hari ini izinkan saya gunakan ayat ini untuk bicara kepada kita semua. Apakah engkau setiap hari sengaja yang kau pilih kata-kata yang manis, kata-kata yang menjadi berkat, perbuatan-perbuatan yang membawa damai. Amin. Pikirkan itu dan lakukan. Maka Allah sumber damai sejahtera penuhi hati kita dan memberkati kita semua. Saya sampai pada bagian penutup. Bapak Ibu sekalian, ada standar yang tinggi. Standar yang tinggi yang Alkitab tegaskan buat kita semua. Agar perkataan dan perbuatan kita tetap terjaga, tetap kudus. Standarnya adalah ayat emasnya Ibu Gembala, Kolose 3 ayat 17. Kolose 3 ayat 17 bilang begini, segala sesuatu yang kamu lakukan, yang kamu perbuat dengan entah itu lewat perkataan dan perbuatan, lakukan semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jadi fokuskan pikiran kita, yang kuucapkan, yang kulakukan dalam nama Tuhan Yesus, artinya perkataan dan perbuatanku membawa nama Yesus. Perkataan dan perbuatanku mengekspos Yesus di dalamku. Oleh karena itu, kesadaran ini membawa kita untuk tetap jaga. Jangan kita gunakan kata-kata yang membuat orang kehilangan damai. Jangan kita melakukan tindakan-tindakan yang membuat orang kehilangan sukacita. Sebab anak Allah adalah pembawa damai. Mari kita berdoa, naikkan satu pujian, saya undang pemusik dan pemuji. Renungkan kembali firman Tuhan, dan kita akan naikkan lagu Ubah Hatiku Menjadi Baru. Responi firman Allah, taruh tangan kananmu di dada, jangan keraskan hati. Dan firman ini kalau kena kepada pribadi kita, jangan bilang itu kebetulan, jangan bilang saya disindir. Tapi katakan terima kasih Roh Kudus. Ubah hatiku. Ubah hatiku menjadi baru. Ubah hatiku seperti dirimu, seperti dirimu. Lagi katakan, mari berseru, ubah hatiku, ubah
Engkau penjunang, Engkau penjunang. Mari serahkan hidupmu, dibentuk ulang, disempurnakan. Bentuk jadikan ini doaku. Lagi katakan, Engkau penjunanku tanah liat. Engkau penjunanku tanah liat. Bentuk jadikan ini doa. Serukan, ubah hatiku, ubah hatiku. Ini saya Tuhan, mau diubahkan lebih lagi menjadi seperti Yesus dalam perkataan dan perbuatan, kudus dan berkenan kepadamu, seperti dirimu, seperti dirimu, seperti dirimu, seperti turunlah damai sejahtera dalam hati kami semua yang setuju dengan firman Allah, yang mau bertobat dan berjanji memperbaiki perkataan dan perbuatan kami semua. Kami akan sengaja melatih diri kami setiap hari berkata-kata dan bertindak seturut dengan firman Allah, kudus dan berkenan di hadapan Allah, supaya orang yang mendengarnya, orang yang melihatnya, baik itu mendengar perkataan kami, melihat perbuatan kami, mereka beroleh kasih karunia, mereka beroleh damai sejahtera dan merasa diberkati. Sehingga kami tidak salah jika kami disebut anak-anak Allah, karena kami pembawa, kami penebar damai. Terima kasih Bapa di sorga. Terimalah pertobatan kami Tuhan, dan biarlah pemulihan demi pemulihan terjadi. Relasi orang tua anak, relasi suami istri, saudara bersaudara, teman dengan teman, di dalam gereja sampai dengan dalam pergaulan sosial kami yang lebih luas. Kami jadi berkat, membawa sifat dan karakter Yesus. Patri firman-Mu dalam hati kami. Kami terima berkat-Mu dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Biar firman Allah memberkati kita semua. Siapkan persembahan saudara dan kita langsung menyambung dengan doa syafaat juga. Ibu Maria Jose akan berdoa buat kita. Mari kita berdoa. Mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat berkat firman-Mu yang pada kesempatan ini kami boleh kembali dengar. Jadikan kami umat yang Kau kasihi Tuhan, dan mampukan kami melakukan firman-Mu. Dan saat ini Tuhan, berkati setiap tangan-tangan yang memberi, berkati pekerjaan kami Tuhan. Apa yang kami berikan dari keuangan kami, Engkau berkati Tuhan, untuk berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini, pelayanan di gereja Tuhan. Biarlah semuanya mempermuliakan nama Tuhan saja. Dan saat ini kami bersama-sama Tuhan berdoa syafaat untuk surat izin rumah ibadah. Tuhan sertai dari proses awal sampai pada akhirnya. Berkati orang-orang yang mengurus Tuhan, yang terlibat di dalamnya. Berikan hikmat akal budi-Mu Tuhan. Berikan kekuatan Tuhan di dalam pengurusan surat rumah ibadah ini. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami mengucap syukur buat pemeliharaan Tuhan bagi setiap jemaat-Mu di GBI Shalom. Kami minta perlindungan yang sempurna Tuhan buat seluruh umat-Mu, dari yang bayi Tuhan sampai pada yang sudah lanjut usia. Mari perlindungan-Mu dan penyertaan-Mu sempurna atas setiap mereka dari wabah COVID-19 ini Tuhan. Kami terjaga semuanya Tuhan. Bahkan berkat-berkat-Mu melimpah Tuhan.
Berikan kekuatan kepada setiap keluarga-keluarga kami Tuhan. Bahkan kami memiliki hati yang mengasihi Engkau lebih lagi hari demi hari. Antusias di dalam mengikuti setiap ibadah. Walaupun dalam kondisi ibadah online ini kami tetap merindukan kehadiran Engkau Tuhan dalam ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat pemerintahan bangsa kami Indonesia Tuhan. Perlindungan-Mu juga sempurna Tuhan. Bagi setiap daerah, bagi setiap kota bangsa Indonesia Tuhan. Berikan hikmat-Mu atas para pemimpin bangsa kami, pemerintahan bangsa kami Tuhan. Dalam masyarakat juga dimampukan Tuhan untuk mau menerima kebijakan-kebijakan atas penanganan wabah COVID-19 ini Tuhan. Biar semuanya yang menjadi masalah di dalam bangsa kami boleh berlalu. Kami percaya, kami berdoa dengan satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita sudah memberikan persembahan, kita sudah mengembalikan persepuluhan, kita bersyukur kepada Tuhan dan kita sudah bersyafaat. Di penghujung ibadah kita ini kita minta berkat Tuhan. Bapak Ibu sekalian, persiapkan diri saudara beberapa minggu ke depan. Para pemimpin gereja kita, saya sebagai gembala sedang mempersiapkan dan minta hikmat kepada Tuhan. Berdoa supaya Tuhan memberikan kita pengertian kapan memulai kembali ibadah bersama di gereja dengan jumlah terbatas secara bergilir di dalam situasi yang lebih tepat. Kita tidak mau terburu-buru dan tidak mau mendahului kehendak Tuhan. Ya, mari kita berdoa mengucap syukur. Tuhan tahu hati kami, betapa kami rindu bersekutu dengan saudara seiman di gereja dalam ibadah yang penuh sukacita dan saling mengasihi. Oleh karena itu Tuhan tolong hamba-Mu sebagai gembala dan para leader di gereja kami untuk bisa mengambil keputusan yang tepat, yang sesuai dengan kehendak Allah. Sekarang kami berdoa mengucap syukur untuk saudara kami yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Berkati Tuhan, baik ulang tahun pernikahan maupun ulang tahun pribadi, dengan berkat tubuh jiwa roh sempurna melimpah dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga hamba-hamba-Mu, para pelayan Tuhan, baik yang di mimbar maupun yang di bawah mimbar, yang terlibat dalam pelayanan ibadah hari ini. Tuhan memberkati limpah sempurna tubuh jiwa roh dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum kami mengakhiri ibadah kami dan terima berkat Tuhan, kami mau berkata dengan iman bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sudah memberi kami tubuh yang sehat, kesembuhan ilahi dari segala sakit penyakit. Segala kelemahan tubuh Tuhan angkat, segala kelemahan tubuh Tuhan hancurkan. Kami terima kesembuhan, kami terima organ tubuh yang sehat dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Tuhan memberikan kami kesehatan yang baru. Terima kasih Tuhan. Juga rumah tangga, pernikahan jemaat GBI Shalom, dan siapapun yang percaya kepada nama Yesus, yang mendengar doa ini, dipulihkan pernikahannya, dipulihkan rumah tangganya, relasi orang tua, anak, suami, istri semakin dipulihkan, saudara bersaudara semakin dipulihkan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Berdoa untuk usaha, toko, warung, bisnis apapun yang berkenan di hadapan Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Tidak ada kebangkrutan, yang ada keuntungan, menjadi semakin diberkati, menjadi semakin diberkati, semakin beruntung dan semakin menjadi berkat. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan kami mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Kekasih Tuhan, mari bangkit berdiri, angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Bapa yang baik. Terimalah berkat Tuhan. Terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang dan keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta kuat kuasa dan pertolongan dalam persekutuan dengan Roh Kudus, mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Sepanjang umur hidup kita diberkati oleh Tuhan, memberitakan Injil, nyatakan kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan nyata dalam hidup kita sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dengan meterai satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur mengakhiri ibadah kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Berkat Tuhan atas kita seumur hidup kita. Bersama Tuhan kita akan berjalan sampai akhir. Mari bersukacita bersama-sama. Katakan, tak pernah aku ragu.
sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Katakan Yesus kau, Yesus kaulah Raja dalam hidupku. Percaya untuk saya.